itu di alun-alun itu ada semua di sebuah kota tradisional di. Gak ada Braga Beken di Jalan Braga, itu kan cuma beberapa ratus meter. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa Braga itu selesai di Jalan Asia Afrika. Tapi menghidupkan lagi misalnya Braga, kemudian Asia Afrika. Jadi jalan yang tanpa mobil kan gitu. Ya, betul. Tapi lantas program apa yang ditawarkan sebetulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Aan. Hari ini tamu kita sangat istimewa. Ada Kang Adi, ahli cagar budaya. Ada juga Ambu Laras, seorang seniman yang keren pisan. Ambunya sudah membakar gaharu. Jadi sekarang kita berbicara semoga selamat. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol, kita ucapkan dulu berangsungkawa untuk teman-teman kita di Sumatera. Tetap tegar dan sabar dengan musibah yang ada. Kang Adi, Siap. hari ini kita ngobrol soal bagaimana Braga, alun-alun, Masjid Raya atau Masjid Agung. Siap. Hari ini kan lokasi Jalan Braga itu sudah ada kegiatan Braga Beken. Sudah sangat ramai. Tapi Braga Beken itu ramai Sabtu Minggu, tapi tidak nyambung ke alun-alun dan Masjid Agungnya. Kang Adi punya cerita apa atau penglihatan apa di sana, Kang? Ya, kan sebetulnya kalau kita ngomongin tentang bagaimana konteks kota ini terbentuk kan gitu. Jadi kalau kita bilang 1810 pemindahan ibu kota Hindia Belanda gitu ya. Saat itu memang di pas zaman Hindia Belanda ada pembuatan namanya De Grote Pos, Jalan Raya Pos kan gitu. Ya, pemerintahan Kota Bandung residen saat itu pindah dari Krapyak Dayakolot ke tengah-tengah kota. Nah, seharusnya memang ada di tengah-tengah alun-alun itu. Nah, alun-alun itu kan memang kita lihat kan gitu, di situ ada pendopo, tempat bupati tinggal, terus kita punya masjid, kita punya penjara, dan kita punya pasar sebenarnya makan gitu. Betul. Konteksnya kan gitu. Dan itu di alun-alun itu ada semua di sebuah kota tradisional di Jawa ya kan gitu. Apalagi kalau itu adalah terakhir dari ketika Belanda melihat tipologi dan morfologi alun-alun di setelah keberadaan kerajaan Islam atau Mataram pada saat itu. Nah, biasanya ada seperti itu sih sebenarnya, ada alun tempat berkumpul bersama. Nah, konteksnya sekarang sepertinya kita tuh tidak pernah tersambungkan kan gitu dengan zaman-zaman keemasan Kota Bandung kan gitu. Memang kalau 1810 sampai 1920 kan itu memang itu 100 tahun kemudian kan gitu. Nah, tapi sebetulnya koneksitas di bangunan antara lama dan baru itu pada saat itu cuma harusnya memang terhubung, dan yang dulu memang terhubung. Nah ini yang membedakannya adalah tadi munculnya sebuah kegiatan-kegiatan baru di beberapa komunitas. Misalnya di beberapa tempat, misalnya ketika 1810 The Grote Pos mulai dibikin, 1913an mulai jadi kan, di sebelum Inggris datang kan gitu. Nah, balai kota sekarang kan menjadi kopi pakis kan, gudang kopi pada situ. Peter Sishop dan teman-temannya membuat gudang kopi di situ kan gitu. Nah, jadinya memang tengah-tengah kotanya adalah alun-alun, tapi ketika datang mengeksekusi perdagangan segala macamnya ada di mulai berdagang itu mulai ada menerima uang segala macamnya ada di balai kota. Yang menariknya begitu sih sebetulnya. Nah, ini yang sebetulnya yang saat ini memang tidak terkoneksitas kan gitu. Kalau di Cagar Budaya Kota Bandung kita jalan itu adalah menjadi pusat, namanya pusat kawasan pusat kota kan gitu. Nah, di sekitar itu kalau dari alun-alun sampai ke Braga sampai ke sebelum balai kota itu namanya kawasan pusat kota kan gitu. Nah, tapi kalau di alun ke belakang namanya kawasan etnis Sunda kan di cagar budayanya. Nah, apa yang terjadi sekarang sebenarnya kan sudah bagus kritik ketika ada Braga Beken di Jalan Braga. Itu kan cuma beberapa ratus meter bisa ke alun-alun dan Masjid Agung. Kenapa sekarang tidak terkonek itu, Kang? Hanya ramai di Braga tapi tidak konek ke alun-alun. Itu sebuah seperti kelompok yang terpisah. Ini melihat karena orang melihat kayak mungkin kalau kita ke Jogja itu tipologinya, kalau kita ke Malioboro pasti datang ke ke keraton kan gitu. Betul. Nah, sebetulnya si akses itu yang kita digunakan gitu. Ada sekat-sekat antara bangunan satu bangunan yang lain, mungkin sepertinya terpisah kan gitu. Nah, seharusnya itu menjadi bagian yang sama sih sebetulnya. Nah,
sekarang pembangunan yang terjadi sekarang sebetulnya di kawasan Braga itu meningkat pesat kan gitu. Ya. Yang dulu kita dulu misalnya beberapa komunitas pelestari kota dulu kita masih berdemonstrasi tentang tidak adanya gedung-gedung tinggi sekitar Braga. Akhirnya ada rencana bangunan tata lingkungan yang memperbolehkan itu sebetulnya RTBL, hingga akhirnya mungkin muncul Braga City Walk. Nah, setelah Braga City Walk semuanya orang sepertinya boleh membuat hotel di kawasan Braga seperti itu. Nah, konteks aturan ini sendiri sebetulnya yang tadi harus mengikuti bagaimana sih terkoneksitasnya antara pusat-pusat bisnis itu sendiri ke dalam pusat-pusat kota yang dianggap tadi. Nah, sakral dan propannya harusnya ada di Masjid Agung sama ini kan itu. Jadi endingnya harus begitu. Nah, tapi kadang-kadang kita merasa bahwa Braga itu selesai di Jalan Asia Afrika. Itu harusnya memang Jalan Braga itu terkoneksitas dengan Asia Afrika dan sekitaran alun Bandung kan itu. Nah, berikutnya juga harus ke kiri dan ke kanan ya, misalnya kawasan di belakang pos misalnya, ataupun kawasan di belakang Mandiri, ataupun Jiwasraya lah kan gitu. Nah, itu di belakangnya kan harusnya juga kawasan penyerap banjir dulu lah kan gitu. Itu menjadi kawasan-kawasan baru sebetulnya yang harus dihidupkan kan gitu. Begitu juga kan kalau sekarang kerasa bahwa ada segresi nih. Kerasa banget kalau ke alun-alun Bandung, kalau orang-orang luar pasti Braga ya endingnya pasti hampir di alun-alun kan gitu. Nah, tapi orang-orang lokal, orang-orang Bandung ngerasa ke alun-alun itu adalah tadi Kepatihan sama Dalam Kaum sebetulnya kan gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya ada penghubung gitu antara mereka. Nah, masjid ini harusnya jadi penghubung mereka. Alun-alun itu jadi mempersatukan itu. Nah, sekarang kejadiannya karena memang lahannya menjadi seperti lahan diprivatisasi kan gitu. Ini lahan Masjid Agung misalnya. Ini kalau dulu kan masih ada jalan yang menghubungkan kan di depan Masjid Agung kan gitu. Nah, 70-an, 80-an ya mungkin masih ada. Nah, tapi jalan itu sekarang udah hilang kan gitu. Jadi kotaknya udah hilang. Seakan-akan ya ada sebuah enclave baru gitu, jalan-jalan baru, sebuah akses poros-poros baru gitu antara alun-alun dengan Braganya kan gitu. Tapi menghidupkan lagi misalnya Braga, kemudian Asia Afrika dan alun-alun, kemudian Masjid Agung itu sangat mungkin. Oh, sangat mungkin sekali. Nah, kita ngelihat misalnya kalau kita ngelihat pada porosnya belakang Masjid Agung misalnya kan gitu. Itu kan pasarnya di belakang itu ini banget kan itu. Sekitar jalan sebelum Asia Afrika, sebelum sampai ke Otista, itu pusat perbelanjaan baik. Nah, sekarang orang udah bikin hotel. Harusnya juga ada hidden gem di situ, misalnya ada tempat ngopi yang baik kan gitu. Kalau dulu kan masih ada Kota Kembang nih. Dulu tuh selalu misalnya dulu ada daya tarik sebetulnya. Dulu datang ke situ karena tadi kita mau nyari-nyari visi di Bajakan misalnya kan gitu. Datang ke Kota Kembang. Sekarang nilai itu sudah tidak ada sebetulnya. Apa bedanya Kota Kembang sekarang dengan Pasar Baru misalnya kan gitu. Nah, ini yang sebetulnya harus ada pembeda kan gitu. Dulu pas zaman wali kota sebelum ini kan gitu, membuat si jalan ada Kepatihan kan gitu, Dalam Kaum misalnya kan gitu, menjadi jalan yang tanpa mobil kan gitu. Tapi lantas program apa yang ditawarkan sebetulnya kan gitu loh, tidak hanya menutup jalannya saja, bagaimana itu jadi spesial gitu. Kalau misalnya kita mau jadi dulu tuh rencananya jadi kayak di Korea atau Little Tokyo kan gitu. Nah, ini sih sebetulnya harus insetnya kan gitu. Jadi kita tuh hanya ngomongin place gitu, tapi space-nya nggak pernah kita urus kan gitu loh. Kan kita bisa ngomongin gitu. Nah, orang-orang dulu misalnya ketika saya masih ingat ada sebuah rumah dari keluarga Pasar Baru sekitar di alun-alun Bandung itu, di Dalam Kaum itu ada keluarga-keluarga yang dulu asalnya dari Nahdlatul Ulama misalnya NU kan gitu. Nah, memang kan rata-rata biasanya kiai-kiai itu tinggal di masjid dan pinggirnya namanya Dalam Kaum. Kauman kan gitu loh. Itu tempat mereka tinggal kan? Tempat mereka tinggal, dan itu juga tempat mereka kalau menerima tamu-tamu kan, ulama-ulama dari luar Bandung misalnya atau luar Jawa kan gitu, luar Jawa Barat kan gitu. Nah, itu tempat itu sebetulnya sekarang itu sudah hilang. Atau misalnya kita punya di situ tuh ada di Dalam Kaum itu ada namanya himpunan saudara kan gitu lah. Nah, sekarang walaupun udah jadi Bang HS misalnya kan gitu, nah si gedungnya masih ada. Itu dirubah dengan konteks yang baru kan gitu, tapi si perencanaan yang tadi orang ke situ tuh jadi nabung bank, orang-orang pasar. Nah, sudah ada gairahnya itu nggak ke situ lagi sebetulnya kan gitu. Sampai mereka punya tempat verhadering, istilah Belanda makan itu, tempat berkumpul kan gitu, berserikat berkumpul itu verhadering itu mereka di situ sebetulnya, orang-orang pribumi yang tadi pengusaha-pengusaha pasar itu kan gitu. Jadi
Artinya si konteks-konteks yang tadi, si ruang-ruang di pinggir-pinggir dari alun-alun sendiri itu kurang termanfaatkan kan gitu. Nah, tapi potensi itu masih bisa dilakukan. Tinggi banget kan itu. Kita tidak perlu menunjuk si A, si B, si C. Sekarang kita sendiri bisa nggak melakukan itu? Kelompok-kelompok masyarakat seperti itu, komunitas-komunitas? Ya, sangat mungkin sebetulnya. Jadi kalau bedain kalau Singapura misalnya kita punya gelam-gelam Singapura kan gitu. Itu tempat-tempat orang India, misalnya tempat-tempat orang Asia, tempat-tempat orang Barat kan gitu. Arab misalnya kan gitu. Nah, gelam-gelam begitu. Kita sebetulnya hidup dengan potensi lokal yang ada misalnya. Misalnya kita ngomongin tentang misalnya di pinggir alun-alun Bandung di depan Masjid Agung itu di pinggirnya misalnya kita ada gedung pos kan gitu. Nah, betul. Pos yang besar misalnya bisa menjadi sebuah tempat berkumpul orang-orang melakukan kegiatan kan gitu. Jadi semacam pos bloknya lah kan gitu. Nah, blok-blok sendiri misalnya nanti misalnya ada di sekitar penjara Bancai itu kan gitu. Nah, toko-toko tadi yang sudah habis masa-masa untuk jual sewa, pinjam sewa dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu mungkin bisa diberdayakan sebetulnya sebelum mereka membuat sesuatu yang besar kan gitu. Nah, kita pikir lagi nih, kalau bikin mall-mall yang besar berarti kan ada situs penjara Banjai misalnya Soekarno disidang ya mungkin jadi hancur, jadi tidak ada kan itu. Tapi ketika itu membuka kembali, membuat program itu lebih kreatif kan gitu, memasukkan insert program ke kawasan Banjai sendiri itu akan jadi lebih hidup sebetulnya. Kebayang ada komunitas buku misalnya kan, komunitas heritage gitu, ngomongin nasionalisme kan gitu loh. Di tempat di mana Soekarno itu memang sebelum disidang itu ditahan di situ kan gitu loh. Artinya kan komunitas ini perlu dibangkitkan. Betul. Artinya kan kita tidak perlu meminta ke pemerintah, artinya komunitas ini saja yang perlu disemangati dan berjuang kan? Iya, betul. Kang, kita sekarang ngobrol soal hal-hal berkaitan dengan artinya pariwisata, artinya kan di situ titiknya. Kang melihat seperti apa pariwisata yang ada di Bancai sekarang, tempat Soekarno ditahan, apakah bisa dihidupkan lagi misalnya dengan seperti apa yang tadi udah dibilang, kemudian di Braga memang sudah hidup, itu kan sebenarnya tinggal beberapa langkah lagi kan ke situ. Nah, kalau itu bisa dilakukan, harus siapa? Atau tadi tidak boleh menunjuk, harus apa yang bisa dilakukan sekarang? Ya, yang paling kentara sih sebetulnya mengkoneksitaskan antara ruang-ruang itu, antara blok-blok itu kan gitu. Misalnya kita ngomongin blok Braga, blok Asia Afrika, blok Cikapundung kan gitu, blok Cikapundung Antik kan gitu, elektronika, terus misalnya blok yang sekarang itu blok penjara Bancai misalnya, terus blok pos kan gitu. Nah, harus tadi ada aksesibilitas yang menyambungkan mereka sih sebetulnya. Sekarang kan terputus karena tadi masing-masing kita harus kalah sama pedagang kaki lima kan gitu loh. Pedestriannya dihabis kan gitu. Jadi artinya gitu, ketika ruang hidup mereka diberikan, ruang hidup buat pejalan kaki juga memang harus diberikan. Gitu. Jadi orang tuh aksesnya udah enak kan gitu. Kan punten ya, nyontoin Malioboro sekarang ketika toko-tokonya dimasukin ke dalam bangunannya gitu, ada sebuah blok-blok tadi yang kalau mereka belanja tidak hanya PKL bisa masuk. Nah, kawasan itu semakin baik kan gitu. Nah, begitu juga kan konteks Braga enak jalan kaki sebetulnya harus di copy paste ke dalam blok-blok yang lain sebetulnya. Asia Afrika harus baik, tapi terkonek juga dengan Cikapundung misalnya kan gitu, tempat makan Cikapundung terkonek juga dengan misalnya dengan tadi dengan blok penjara Bancai kan gitu. Artinya kan itu tinggal sedikit lagi satu step nyebrang itu sudah ke alun-alun. Betul. Kemudian Masjid Agung dan Pendopo kan? Betul, persis. Berarti komunitas-komunitas pedagang kaki lima juga perlu diajak serta dong. Betul kan gitu. Kan kalau sekarang mikirnya kan gitu, kita tuh habisin bersihkan dulu mereka, kita masukkan mereka yang terpilih kan gitu. Nah, justru yang harus dikelola bagaimana ekosistem mereka itu harus hidup, dan bagaimana ekosistem itu juga harus tahu bagaimana harus keberlanjutan ke depannya kan gitu. Ya kan semakin ramai kawasan semakin besar gitu ya, itu mereka akan semakin jangkauan untuk ekonomi akan lebih tinggi. Perputaran uangnya juga lebih besar kan gitu. Di cagar budaya selalu dibilang di undang-undangnya itu pelestarian cagar budaya itu kan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat. Jadi memang konteksnya itu kalau dibawain itu kan gitu. Jadi tidak hanya milik seseorang kan, sebagian orang yang mahalnya ada memang, tapi yang bagaimana
buat yang kelas bawahnya, Oke. menengahnya, sama tingginya juga ada kan gitu. Jadi kelas-kelas itu memang harus bertabulasi dalam konteks yang sama kan gitu. Ya, sahabat kawan pentas, kita masih berbicara dengan Kang Adi, Tubagus Adi, ahli cagar budaya di Jawa Barat. Tapi nanti kita juga kehadiran Ambu Laras akan memberikan tembang terbaiknya hadiah buat kita podcast kita hari ini. Kang Adi, ada yang mau disampaikan sebelum kita closing nggak? Paling tidak Bandung itu adalah hidup sebagai bagian dari masa lalu dan sekarang kan gitu. Bandung itu tidak hanya pada konteks pelestarian, tapi pada konteks pemanfaatan dan pengembangan. Jadi kalau di orang lain kita ngomongin dead monument, kalau di Bandung ngomongin namanya living monument kan gitu. Benda-benda hidup bersama kita dan ada sekitarnya. Jadi mudah-mudahan sahabat pentas gitu yang menonton hari ini gitu, bagaimana menagurahi dan menjadikan berkah bangunan cagar Kota Bandung kan gitu. Jadi bagaimana semakin kita terkoneksitas, semakin kita terbuka, semakin kita terlihat, ini menjadi bagian terpenting dari pelestarian dari cagar budaya sendiri. Ya. Kawan pentas, itu diskusi kita sama Kang Adi hari ini di Sapa Pentas. Sekarang kita akan mengundang Ambu Laras dengan tembangnya, kita dengarkan nanti. Hatur nuhun Kang Adi. Siap, sama-sama.